Halo pemirsa GPR TV, bertemu kembali dengan saya Bilkis Sabila dalam program Laporan Khusus KTT AIS Forum 2023. Pemirsa, konferensi tingkat tinggi negara pulau dan kepulauan atau KTT AIS Forum resmi dibuka hari ini oleh Presiden Joko Widodo. Presiden menggarisbawahi 3 hal KTT AIS Forum sebagai panduan arah kerjasama dan kolaborasi negara pulau dan kepulauan. Dalam sambutannya saat membuka KTT AIS Forum yang pertama di kawasan BNDCC Nusa Dua Bali, Presiden Joko Widodo menyampaikan, KTT AIS adalah forum untuk meningkatkan kolaborasi antar negara pulau dan kepulauan yang dipisahkan oleh laut. Dengan mengusung tema membina kolaborasi, memajukan inovasi untuk laut dan masa depan bersama, Presiden menekankan pentingnya kolaborasi serta solidaritas antar negara pulau dan kepulauan. Kolaborasi itu disebut menjadi respon dalam menghadapi tantangan global. Presiden juga mengungkapkan KTT AIS Forum diklaim menjadi kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan dengan 3 hal yang perlu didorong bersama. Yang pertama, solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas adalah prinsip yang menjadi pegangan bersama. Yang kedua, prioritas pada kerjasama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Yang ketiga, kerangka kerjasama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan jika Indonesia di berbagai forum internasional terus menyuarakan kepentingan negara pulau dan kepulauan agar terus berkembang, baik di KTT G20 tahun lalu maupun di KTT ASEAN dan KTT AIS Forum pada tahun ini. Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang. Dan Indonesia ingin mengajak seluruh negara yang hadir, marilah kita tetap memilih untuk terus menjalin kesatuan dan terus menjalin kolaborasi, walaupun di tengah kondisi dunia yang terbelah. Presiden Joko Widodo menegaskan negara-negara berkembang dan negara kepulauan memiliki hak untuk menjadi negara maju. Melalui AIS Forum, Presiden juga menyerukan langkah-langkah konkret Indonesia dalam mengatasi krisis perubahan iklim dan pencemaran sampah laut. Dalam keterangan pers usai memimpin KTT AIS Forum, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa lautan bukanlah pemisah melainkan pemersatu dan perikat hubungan antar negara kepulauan dan negara pulau. Presiden menilai penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi AIS Forum merupakan momentum yang baik dalam memperkuat kolaborasi antar negara tersebut. Dengan memegang prinsip solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas sebagai landasan bersama dalam bekerja sama, Presiden Republik Indonesia mengatakan, negara berkembang dan negara kepulauan memiliki hak yang sama untuk menjadi maju, memilih hak yang sama untuk melakukan pembangunan. Oleh sebab itu, kolaborasi dan kesatuan negara kepulauan dan negara pulau sangat dibutuhkan untuk dapat tumbuh bersama dan mengatasi beragam tantangan-tantangan yang ada. Di samping itu, Presiden pun menyinggung terkait kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja akibat perubahan iklim yang sangat nyata serta kenaikan permukaan laut dan pencemaran laut oleh sampah dan limbah. Dengan kondisi tersebut, Indonesia berkomitmen melakukan langkah konkret dengan mendorong pengembangan inovasi yang mencakup 4 area kerjasama, yaitu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kemudian implementasi ekonomi biru, kemudian yang ketiga perlindungan ekosistem laut, dan yang keempat pemajuan tata kelola laut yang baik. Dan sebagai negara kepulauan, tentu ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena laut adalah sumber kehidupan, utamanya nelayan. Konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island State 2023 Forum telah usai dilaksanakan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan bahwa KTT AIS Forum pertama ini telah berhasil menyepakati deklarasi yang akan diwujudkan bersama.
Konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island State 2023 Forum telah usai dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan ICE Forum yang menjadi wadah kerjasama antar negara pulau dan kepulauan untuk memperkuat kolaborasi dalam mengatasi masalah global terkait kelautan telah menyampaikan pernyataan sikap negara atau organisasi masing-masing. Seusai jalannya KTT, Retno Marsudi dalam konferensi pers menyatakan bahwa KTT ini telah menyepakati sebuah deklarasi Solidarity of the Archipelagic and Island State Forum. Dalam deklarasi tersebut terdapat dua hal besar yang menjadi kesepakatan, yaitu para pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam konteks ICE Forum yang lebih bersifat charter-based menuju pada pembentukan sebuah organisasi internasional. Dalam kaitan ini, para leaders menugaskan para menteri dan juga senior officer of ministry untuk memulai pembahasan tentang roadmap dan pendanaannya. Kesepakatan selanjutnya adalah mencakup 4 prioritas kerjasama. Pertama adalah kerjasama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang kedua, kerjasama dalam tatanan ekonomi biru. Ketiga adalah mengatasi masalah sampah laut. Dan kerjasama terakhir adalah pembentukan tata kelola maritim yang baik. Jadi KTT ini menghasilkan sebuah deklarasi, teman-teman. Deklarasi dengan judul Solidarity of the Archipelagic and Island State Forum. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya apa isi deklarasi tersebut? Ada dua hal besar isi dari deklarasi tersebut, yaitu pertama, para pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam konteks ICE Forum yang lebih bersifat charter-based menuju pada pembentukan sebuah organisasi internasional. Yang dicangkup dalam deklarasi, tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan mengenai prioritas-prioritas kerjasama yang akan dilakukan ke depan. Ada 4 prioritas yang masuk di dalam deklarasi. Yang pertama adalah mitigasi dan perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang kedua adalah ekonomi biru. Tadi ada pertanyaan mengenai ekonomi biru. So, blue economy is there as one of the priorities. Dan juga ekotourism. Ekotourism juga banyak dibahas di dalam pertemuan. Prioritas ketiga adalah mengatasi sampah laut, marine and coastal plastic debris. Dan yang keempat adalah tata kelola maritim yang baik atau good marine governance. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak negara-negara yang hadir dalam KTT ICE Forum untuk dapat bekerja sama di tengah tantangan global dengan mendorong peningkatan solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas. Presiden juga mengatakan KTT ICE ini merupakan kesempatan penting bagi negara kepulauan untuk dapat menetapkan arah kolaborasi ke depannya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak negara peserta Forum Negara Pulau dan Kepulauan untuk terus bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan global. Menurut Presiden, semua negara pulau dan kepulauan terlepas dari besar atau kecil, maju ataupun berkembang sama-sama menghadapi tantangan seperti kenaikan permukaan air laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu dan perekat hubungan antar negara kepulauan dan negara pulau. Menurut Presiden, penyelenggaraan KTT ICE Forum merupakan momentum yang baik dalam memperkuat kolaborasi antar negara untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama. KTT ICE Forum yang pertama kali diselenggarakan sejak pembentukan forum pada 2018 merupakan momentum penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan. Dalam hal ini, KTT ICE merupakan kesempatan penting untuk menetapkan arah kolaborasi ke depan yang dimana terdapat 3 hal yang perlu didorong, yakni solidaritas, kesetaraan, inklusivitas sebagai prinsip yang harus dipegang bersama. Kemudian prioritas pada kerjasama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan negara penerima, serta kerangka kerjasama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan ke depan. Kepentingan negara kepulauan dan kepentingan negara berkembang secara konsisten terus Indonesia suarakan, baik di KTT G20 tahun lalu maupun di KTT ASEAN dan KTT ICE tahun ini. Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang. Dan Indonesia ingin mengajak seluruh negara yang hadir, marilah kita tetap memilih untuk terus menjalin kesatuan dan terus menjalin kolaborasi, walaupun di tengah kondisi dunia yang terbelah. Let us walk and work together. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.